Halo, halo, halo. Salam sehat buat kita semua dimanapun pemirsa nonton program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Saya Coki Sitohang kembali lagi untuk Anda. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi narasumber di program kami. Beneran loh, ini kami undang, Anda nanti duduk, kami wawancara. Tapi terlebih dahulu sebelum itu terjadi, silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda. Cerita Anda, bagaimana Anda bergumul dengan masalah sakit penyakit ke alamat email yang sudah tertera di layar sejak tadi. Dua orang praktisi kesehatan yang bertugas hari ini adalah Bang Paidon Lumban Toruan dan Mbak Anita. Hai semuanya. Halo, Horas. Horas Madihita, Saluhutna. Tapi Bang Coki ini masih ngejaga badan ya? Karena saya nggak enak sama ahli olahraga. Ntar dulu, tetap olahraga dan menjaga makanan itu penting buat menjaga kesehatan. Tips-tipsnya mau kita bagikan saat ini di acara Cara Tepat Hidup Sehat dari Go Healthy. Mantap, mantap. Mbak Anita silakan. Iya, pemirsa di rumah, salam sehat, salam olahraga. Apa kabar Ibu Tantri? Kabar baik, Bang Coki. Salam sehat ya. Salam sehat Selamat kembali. datang di Go Healthy. Ya. Terlebih dahulu saya ingin mengajukan sebuah pernyataan. Benar atau salah? Ya, ini yang pertama. Dosis obat boleh diturunkan sendiri jika sudah tidak hipertensi. Menurut Ibu Tantri? Salah. Alasannya gini, kalau kita hipertensi itu tidak tahu kapan dia akan naik, apa akan turun. Jadi itu tetap aja kita pakai dosis yang sudah dianjurkan sama dokter gitu. Jangan merubah sendiri mentang-mentang, oh iya tensi kita udah turun, ya udah kita rubah aja deh gitu. Padahal kita bukan dokter gitu Iya. ya? Oke. Ya, pernyataan Ibu tepat ya. Bahwa ini salah gitu. Jadi ketika orang sudah mencapai kondisi normal, itu adalah akibat atau dampak dari kombinasi obat dan gaya hidup. Nah, ketika misalnya obatnya dengan dosis tertentu sudah mencapai hasil yang diinginkan, ketika nanti dosis obatnya diubah sendiri, hasilnya nanti akan berubah. Ya, apalagi nanti seiring dengan perjalanan waktu, kondisi tubuh kita juga berubah. Itu sebabnya jika Anda pengen untuk mengurangi obat hipertensi karena katanya takut sama efek samping dari obat-obatan, syaratnya satu, jalankan pola hidup sehatnya dan selalu konsultasikan sama dokter Anda. Apakah mau ditambah atau dikurangin, atau bahkan jumlah obatnya dikurangi, ya, jenisnya dikurangin, itu nanti dokter yang mengambil keputusan. Karena nanti ketika sudah ambil keputusan kan harus diperiksa lagi. Ketika sudah diperiksa lagi, apakah equilibriumnya atau hasilnya sama. Jangan-jangan obatnya sudah dikurangin, tensinya naik lagi. Nah, pada saat itu kan dokter harus ambil keputusan. Ntar boleh diulang lagi, makanya bekerja sama dengan dokter itu penting untuk kesehatan kita semua. Pernyataan yang bilang dosis obat boleh diturunkan sendiri jika sudah tidak hipertensi adalah pernyataan yang salah. Ini yang kedua, silakan. Lansia hanya perlu latihan olahraga aerobik saja. Menurut Bu Tantri benar atau salah? Salah. Alasan? Lansia olahraga apapun bisa ya. Mau jogging, apa mau naik sepeda, banyak pilihan, tidak hanya aerobik saja. Bang Coki dan pemirsa, dari jawaban Bu Tantri ini ada yang menarik yang perlu kita bahas. Bu Tantri bilang latihan aerobik saja tidak tepat karena bisa yang lain. Bisa jogging, bisa sepeda. Bu Tantri tahu semua itu tergolong latihan aerobik. Tidak begitu pemirsa, latihan aerobik ini nama lain dari latihan daya tahan jantung paru. Latihan aerobik ini adalah latihan dengan menggunakan otot-otot mayor tubuh yang besar, ritmik kontinu nggak boleh berhenti. 30-60 menit, 3-5 kali seminggu. Contohnya berenang, sepeda, senam aerobik, naik turun tangga, lompat tali. Semua yang bergerak terus-menerus. Yang pertama latihan aerobik. Yang kedua latihan penguatan otot atau latihan beban. Bisa menggunakan dumbbell, barbel, atau bisa menggunakan beban badan sendiri pemirsa. Itu tujuannya untuk melatih kekuatan otot supaya otot kita nih tetap ada di situ. Masalahnya adalah di atas 40 tahun otot kita makin gampang kecil. Dan kalau tidak dilatih, nggak adanya otot ini akan bikin banyak sekali keluhan. Ya. Yang ketiga, latihan stretching atau fleksibilitas, kelenturan. Latihan tambahan untuk lansia. Yang keempat adalah latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh. Latihannya adalah bertahan dalam posisi tetap di permukaan yang tidak rata. Angkat satu kaki, di foam roll, di wobble board yang bisa goyang-goyang sehingga ankle kita nih sebagai pusat keseimbangan akan bisa bertahan saat keadaan tidak selalu stabil. Begitu Bang Coki. Terima kasih Mbak. Dengan senang pernyataan hati. ini yang bilang bahwa lansia hanya perlu latihan olahraga aerobik saja adalah pernyataan yang
Salah, berarti 2 kali betul ini ya. 2 kali tepat ini ya, Bang. Ini berharga sekali. Oh ya, terima Maksudnya kasih. enir, Bu, karena souvenir. Oh, souvenir ya, souvenir. Silakan. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Ibu Tantri Tarjana. Tantri Tarjana. Sudah bertahun-tahun dirinya mencoba mengendalikan hipertensi, tetapi tekanan darahnya masih sulit terkendali dengan baik. Meski begitu, Tantri mengaku memang dulu sempat tidak rutin mengkonsumsi obat karena khawatir dapat berdampak ke organ tubuh lainnya apabila terlalu sering minum obat. Namun, ia sudah mendapat pengertian bahwa obat yang diresepkan kepadanya sudah diatur, sehingga tetap aman apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Justru apabila tidak minum obat, tekanan darah Tantri malah kembali melonjak, dan dampak terberatnya, ia bisa mengalami komplikasi akibat hipertensi. Apalagi, Tantri kerap mengeluhkan dada kirinya terasa sesak apabila tekanan darahnya sedang tinggi. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat agar tekanan darahnya ini bisa segera terkendali dan stabil di angka normal. Sebab, ia tidak mau menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Jadi Bu Tantri lihat dari profil tadi memang masalah hipertensi dan kolesterol ini 2 momok ya. Kok nggak bisa ditangani ataupun kalaupun turun sebentar kemudian naik lagi belum stabil ya dalam Iya, sepanjang seperti hidup itu. Ibu? Saya tuh takutnya gini, nanti akan terjadi stroke ya. Kalau misalnya hipertensinya tinggi, terus tidak ada penanganan, itu nanti bisa jadi stroke. Upaya apa yang Ibu sudah lakukan selama ini untuk mengurangi tensi itu? Padahal kan Ibu juga aktif olahraga. Mungkin kadang-kadang untuk pola hidup makan itu agak berat juga ya. Kayak misalnya saya untuk gorengan, makan gorengan tuh masih susah dicegah gitu ya. Bu Tantri, tadi Ibu bilang kekhawatiran demi kekhawatiran, tapi pola makan sulit untuk ditangani. Ibu tidak merasakan ada gejala-gejala yang menonjol selain daripada tadi ada di dalam video disebutkan bahwa Ibu sering merasakan sesak. Sejak kapan tuh? Oh, sesak itu waktu saya second opinion ke dokter kedua, katanya udahlah nggak usah minum obat hipertensi karena tensinya udah selama setahun ini dipantau baik gitu loh. Ternyata setelah lepas obat itu malah jadi sesek, dada saya jadi sesek gitu loh. Itu kapan terjadinya sesak itu? Apakah setelah olahraga atau justru lagi santai-santai aja? Santai-santai aja jadi berat gitu. Oh, iya. Akhirnya saya balik lagi Iya, ke dokter iya, pertama. Di dokter pertama malah saya dimarahin. Kata siapa? Katanya bisa lepas minum obat, katanya gitu. Oh, hari ini sebelum kita syuting kita cek ternyata lebih tinggi, Bang. Tadi yang kedua sih 250. Yang Iya, Ya kedua. Bu, masih tetap merah Bu judulnya. Enggak, ini Raportnya. kalau alat ini punya namanya deviasi, artinya plus minus. Ini kan bukan alat laboratorium, Iya. tapi alat ukur mandiri. Normalnya di bawah 200. Iya, Ibu iya. di 266. Ya. Artinya memang tinggi Bu kadar kolesterol di dalam darah Ibu. Yang akan bisa menumpuk di dalam pembuluh darah Ibu jadi plak yang akan nantinya bisa menyumbat pembuluh Ingat darah loh, Mbak Anita, usia beliau nggak muda lagi. Ini Betul. udah 56 tahun ya Bu ya. Iya. Meskipun Ibu kelihatan awet muda ya. Iya, dan tensinya. Ini tensinya Bang. Mbak, 156 per 94. Ibu harusnya tensi 120 per 80. Sampai batas atas itu 139 per 89. 140 per 90, Ibu udah masuk hipertensi stage 1, derajat 1. Nah ini masih derajat 1, karena kalau derajat 2 160 per 100. Tadi yang Ibu bilang faktor genetik. Ya, faktor genetik itu ada. Jadi kalau ada orang yang punya pola hidup tidak sehat, sama nih 2 teman yang punya pola hidup tidak sehat, yang satu jadi diabetes, yang satu jadi hipertensi. Saya lebih sering menanyakan adalah pola makannya seperti apa. Apalagi kalau satu rumah, biasanya pola makannya sama. Nah, jadi saya sampaikan bahwa seringkali bukan faktor genetik semata yang ada di situ. Sebab ada satu kata kunci, faktor genetik bisa tidak bermanifestasi, bisa tidak muncul kalau kita punya pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat mesti diberesin Bu. Ya, pola hidup sehat itu ada beberapa pilar. Yang pertama, yang masuk kita beresin dulu, intake. Tadi yang kita semua sudah dengar, Ibu sekeluarga hobi sekali gorengan. Sebenarnya nggak digoreng juga bisa enak loh pemirsa. Direbus, dikukus, dipanggang, dibakar itu juga bisa enak loh. Yang kedua olahraga. Ibu sekarang sudah olahraga? Sudah, olahraganya jogging aja, jogging. Jogging berarti baru latihan aerobik tadi Bu. Kita udah bahas ya. 3-5 kali seminggu, 30-60 menit. Latihan yang lain juga perlu dilakukan pemirsa. Jangan lupa latihan beban, latihan stretching atau fleksibilitas, dan latihan keseimbangan.
Stres, Bu, mesti dikelola. Stres ini akan mengeluarkan hormon kortisol namanya. Makin lama akan bisa menjadi hormon radang di tubuh kita yang bisa mengganggu berbagai macam metabolisme kita. Ya, yang terakhir tidur. Tidur cukup nggak, Bu? Tidur tuh kayaknya Nih pemirsa di rumah juga mesti hati-hati dengan jam tidur. Tiap orang akan punya jam tidur yang berbeda-beda, pemirsa. Tandanya cukup kalau udah bangun tidur nggak mau tidur lagi. Iya betul, seperti Ya, itu bangun tidur udah segar. Nah, itulah kebutuhan jam masing-masing orang. Yang terakhir, Ibu perlu kurangi gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, nggak? Tidak. Kalau Minum minuman alkohol, Tidak. beralkohol. Nah, itu dia. Itu pola hidup semua mesti dijaga dan tentunya ditambahkan teknologi ya, Bang ya, yang bisa membantu pola hidup sehat kita. Teknologi laser itu adalah salah satu teknologi yang bisa Ibu tambahkan untuk menunjang pola hidup sehat yang tadi dibahas oleh Mbak Anita. Karena teknologi laser ini cukup kita pakai di pergelangan tangan, nanti dia akan mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar laser ini yang ada 3 warna sekarang ya, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning, itu nanti membantu membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tensi, membantu mengurangi penggumpalan darah sehingga menurunkan kolesterol dan gula darah, sehingga bisa dipakai dan dengan demikian kolesterol, kemudian tekanan darah, gula darah bisa terbantu turun dan risiko penyakit itu bisa kita minimalkan. Risiko munculnya penyakit komplikasi penyakit bisa kita minimalkan. Ayo, waktunya Anda take action sekarang juga dengan menggunakan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Aculaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang fungsinya adalah melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, bantu kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang masih sehat, Anda merasa, saya nggak ada keluhan kesehatan nih, baik-baik aja. Lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan Aculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkan alat kesehatan ini? Pemirsa, Anda hubungin kami di nomor call center yang saat ini tertera di layar. Ini adalah nomor resmi. Jadi silakan berkomunikasi dengan tim call center kami dan izinkan kami membimbing Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Namun ingatkan diri Anda agar tetap waspada bahwa dokter laser dan Aculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan Aculaser Ultimate dari GoGo Mall. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan cerita lanjutan dari Ibu Tantri dan juga dari para praktisi kesehatan untuk tips kesehatan lebih lanjut di Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Kembali lagi di program Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Pemirsa, buat Anda yang mendekati usia lansia atau sekarang ini lagi nonton Go Healthy dalam usia lansia, apalagi ngomongin soal hipertensi dan kolesterol yang angka-angkanya belum terkendali. Simaklah. Tips berikut ini berharga buat Anda disampaikan oleh para praktisi kesehatan di
Tahukah Anda manfaat olahraga beban untuk lansia? Tolong dijelaskan, Mbak Anita. Iya, yang pertama bentuknya. Tentunya para lansia yang tetap melakukan latihan beban, ototnya akan tetap ada di sana berbentuk baik sehingga citra diri juga meningkat. Yang kedua gerakan, otot yang tetap ada di sini yang didapatkan dari latihan beban akan bisa membuat para lansia bisa melakukan gerakan tanpa keterbatasan lingkup gerak sendi. Dan pembakaran kalori. Nah, pembakaran kalori ini, otot yang makin banyak didapatkan dalam tubuh ini akan bisa membakar lebih banyak kalori. Sehingga yang sering dikeluhkan lansia itu, aduh kenapa ya saya makin bertambah umur kok makin gampang jadi lemak. Ya Bu. Nah, dengan kita melakukan latihan penguatan otot, tentunya otot yang akan kita dapatkan yang semakin membesar dengan latihan ini akan bisa membuat ketiga hal tadi menjadi lebih optimal. Latihan untuk penguatan otot pada lansia dilakukan 2-3 set 8-12 kali pengulangan. Bang, kita coba contohkan ini untuk melatih kekuatan otot bahu. Gunakan beban badan sendiri, luruskan tangan ke atas, balik lagi sampai 8. Yang kedua Bang, prinsipnya start low, go slow. Mulai dari paling rendah, naiknya perlahan-lahan. Ya, untuk kekuatan otot bicep yang juga sangat diperlukan untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang lower body Bang, squat. Ini pemirsa bisa lakukan sambil duduk. Seakan-akan mau duduk, tapi saat menyentuh kursi sedikit naik lagi. Oke, jangan lupa pernafasan harus benar. Saat sedang melakukan gerakan yang membutuhkan energi, buang napas. Ini adalah contoh-contoh latihan penguatan otot yang bisa dilakukan oleh lansia. Terima kasih Bang Faidos. Terima kasih Bang. 34% orang di Indonesia itu punya masalah dengan darah tinggi. Kalau Anda abai dengan masalah ini dan nggak mau mengambil langkah untuk segera memperbaiki dan memelihara hidup sehat Anda, ada komplikasi yang siap menanti. Apa aja sih komplikasi hipertensi? Mau saya kasih lihat gambarnya. Pertama dari otak itu bisa mengalami stroke. Baik stroke karena pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah. Konsekuensinya Anda tahu sendiri. Yang paling fatal kematian. Ya. Yang juga sangat fatal dan mengganggu kehidupan adalah lumpuh. Kemudian selain itu apa? Dampak dari hipertensi bisa merusak mata, ya, bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Kemudian ketiga adalah serangan jantung dan ini seringkali terjadinya mendadak, nggak pakai permisi, nggak pakai peringatan. Kemudian ada masalah ginjal, gagal ginjal, ya. Sangat banyak penderita gagal ginjal punya latar belakang dari masalah hipertensi selain diabetes. Khusus buat laki-laki, hipertensi bisa menyebabkan gangguan pada alat reproduksinya, bisa mengganggu vitalitas, dan bisa mengganggu hubungan rumah tangga, dan bisa punya masalah-masalah lain yang mengikuti. Jadi, saya mau ngasih lihat komplikasi ini, tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tapi untuk mengingatkan Anda bahwa betapa berbahayanya kalau kita mengabaikan kondisi hipertensi ini. Pernahkah Ibu mendengar mengenai teknologi laser sebelumnya? Belum pernah. Teknologi laser yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Ya, itu baru bagi saya ya. Nah, ini dia sebabnya adalah solusi bagi Ibu Tantri dan juga pemirsa yang sampai hari ini masalah hipertensi dan kolesterolnya belum juga di angka yang stabil. Praktisi kesehatan, silakan. Jadi di belakangnya ini rumit Bu, teknologinya rumit di belakangnya tapi pemakaiannya sederhana. Cukup dipakai di pergelangan tangan, ada 3 sinar yang menyertai perangkat ini. Sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ketika kita pakai, 2 kali sehari kita pakai, nanti dia membantu merangsang produksi oksida nitrit, molekul yang ada di dalam pembuluh darah. Begitu dikasih sinar laser tadi, pipa itu seperti bisa mengembang, ngebuka gitu, sut gitu. Nah yang menarik, yang ngebuka itu bukan hanya di pergelangan tangan, tapi di seluruh tubuh juga, di seluruh tubuh kita. Nah yang kedua apa yang dilakukan teknologi laser, Ibu suka makan yang digoreng, suka makan yang santan, makan yang manis-manis kayak roti manis, ya. Suka kalau pagi buat sarapan. Suka kalau pagi, apalagi roti manis ditemani dengan teh manis. Baik santan, goreng tepung, makanan olahan, gula, itu bisa menyebabkan pengentalan darah, penggumpalan darah. Jadi sel-sel darah dalam tubuh kita menggumpal. Risiko apa yang terjadi? Darah ini nggak bisa masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil. Nggak bisa. Kedua, kalau Anda menggunakan pengobatan, nggak terlalu optimal obatnya yang kita konsumsi. Ya. Nah, ketika disinari oleh sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning seperti ini, penggumpalan ini terurai. Nah, ketika penggumpalan ini terurai, maka nutrisi yang ada di dalam darah, oksigen dan nutrisi itu bisa dihantar sampai ke pembuluh darah yang kecil. 1. Nah, yang kedua apa yang terjadi adalah kalau Anda minum obat, obatnya bisa diantar tuh
Kalau enggak kan dia agak terganggu dengan gumpalan-gumpalan tadi. Iya. Sehingga efektivitas obat menjadi lebih baik. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, pola makan yang sehat, olahraga teratur, nanti parameter dari kesehatan itu bisa membaik. Tensinya bisa turun, kolesterolnya bisa turun, gula darah bisa turun. Nanti salah satu di antaranya bisa dilepas obatnya. Tapi dengan catatan, konsultasi sama dokternya. Tadi Bang Faido udah bilang ini simple sekali penggunaannya, cukup dipakaikan seperti jam tangan Ini, Bu. di pergelangan tangan kiri kita. Nah, dari situ dia akan tadi menghasilkan nitrate oxide, mencuraikan penggumpalan darah dari darah yang ada di dalam sampai masuk ke jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi semua darah juga ikut terkena efeknya. Nah, untuk yang di otak pemirsa ada konektor dari alat tadi yang seperti jam tangan tadi dihubungkan dengan konektor dan bisa diaplikasikan ke dalam hidung. Nah, ini namanya intranasal. Fungsinya untuk lebih mendekatkan sinar laser ke daerah otak, daerah kepala, sehingga melancarkan aliran darah di area kepala. Itulah akan bisa lebih baik untuk mencegah resiko terjadinya stroke atau tidak lancarnya aliran darah di otak, penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga kita lebih bisa terhindar dari komplikasi. Ada sebagian masyarakat Indonesia yang ingin bercerita tentang teknologi laser. Kita silakan. Keluhan yang saya rasakan dulu itu saya ada pengentalan, kemudian vertigo, tensi tinggi. Pengentalan itu ini di tengkuk belakang sakit. Ini kemudian kedua pundak ini sakitnya luar biasa. Sampai menunggu bukan 1 jam 2 jam tapi beberapa hari sampai setelah ininya tidak terasa tegang baru rasa pusingnya hilang. Sekarang saya alhamdulillah sudah tidak merasakan lagi semua itu. Itu dia informasinya buat Bu Tantri dan juga pemirsa. Apa harapan dan doa Ibu untuk kesehatan Ibu? Sekarang saya ingin merubah pola hidup yang lebih sehat untuk kedepannya. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi olahraganya, pola makannya, gitu. Berarti Ibu setuju dong dengan apa yang disampaikan tadi oleh para praktisi kesehatan? Oh, sangat setuju sekali. Terima kasih atas penjelasannya, informasinya. Dan Ibu mau melakukannya demi kebaikan Ibu sendiri? Iya, demi kebaikan saya sendiri untuk sekarang dan saat yang akan masa depan saya, gitu loh. Bagi Anda yang punya keluhan sama, yaitu hipertensi, kolesterol tinggi, belum bisa terkendali, dan apalagi Anda sudah memasuki usia menopause, segera ikuti saran dan tips yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan tadi. Jika Anda bisa mengatasi masalah-masalah itu, tentu saja Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tentu salah satu upayanya untuk melengkapi kesehatan Anda yang optimal adalah dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, izinkan saya bercerita tentang AccuLaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan 2 teknologi di dalam satu alat. Yang pertama, teknologi low level laser, dan yang kedua, NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Pertama kita bahas yang laser dulu ya. Lasernya ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya adalah masalah-masalah itu teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara teknologi satu lagi yaitu NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda yang menderita karena stroke atau Anda yang sedang berusaha pulih dari pasca stroke tersebut. Tentu saja Anda menyadari ada masalah kelemahan pada bagian tubuh tertentu. Nah, teknologi ini akan merangsang otot dan saraf dan membantu perbaikan juga fungsi gerak ke arah yang progresif. Saya ingin ingatkan kembali kepada Anda yang muda-muda seperti saya, jangan anggap enteng kondisi sekarang. Kita mesti berpikir tentang masa depan, karena di masa depan usia bertambah belum tentu kita bisa sesehat, sebugar seperti sekarang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal di masa depan, mari gunakan teknologi laser lebih awal sebagai salah satu upaya untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Inilah saatnya kita menjadikan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Pemirsa,
saya dan teman-teman menunggu telepon Anda. Di nomor yang tertera di layar, tim call center kami siap untuk melayani Anda. Dan jika Anda sudah memiliki 1 unit Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate, maka Anda bisa memanfaatkan momen berkonsultasi gratis dengan dokter kami. Namun ingatkan diri Anda dan juga saudara-saudara keluarga yang Anda cintai bahwa produk Dr. Laser dan AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun AccuLaser Ultimate dari GoGo Mall. Terima kasih Ibu Tantri untuk waktunya dan juga bincang-bincangnya dengan Bang Paidon dan Mbak Anita. Tentu kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi sebelum itu terjadi, kirimkan saran, kritikan, dan masukan Anda kepada kami. Pemirsa, terima kasih sudah setia bersama Go Healthy. Saya Coki Sitohang, salam sehat. Metro TV